Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Alaihi wa ala al-anbiya'i ajma'ina afdhalus salati wa azkat taslim wa ala alihi wa ashabihi bi ihsan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur nikmat yang Allah berikan kali ini bisa bertafakuh fiddin bersama-sama mengkaji satu kitab yang ditulis oleh salah satu ulama kita Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan insyaallah untuk mempercepat pembahasan kita, eh, terakhir pembahasan kita itu terkait dengan paling sempurna ubudiyahnya hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang paling besar ketawakalannya wa ta'ala, selalu merasa segala rahimahullahu taala. Kita lanjutkan. Beliau menjelaskan di situ di mana illallah. Di manusia, khususnya orang beriman, dalam bab ketawakalan kepada Allah, merasa butuh kepada Allah, itu tingkatannya beda-beda. La yuhsiha tarfaiha, la yuhsi tarfaiha illallah. Dan tidak ada yang tahu siapa yang paling rendah dan siapa yang paling tinggi, Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menyebutkan di sini satu poin, fa akmalul khalqi, makhluk yang paling sempurna, dan orang yang paling mulia, wa a'la, dan orang yang paling tinggi, wa abuhum, dan yang paling dekat dengan Allah, wa aqwahum, dan orang yang paling kuat, wa ahdahum, dan orang yang paling banyak mendapatkan hidayah, orang yang paling besar mendapatkan hidayah, atammuhum ubudiyatan lillahi, orang hamba yang paling besar ubudiyahnya, yaitu merasa kebutuhan hati jamaah sekalian. Ini semua kembali kepada hati kita masing-masing. Antara satu dengan yang lain itu tentu berbeda. Ada orang yang Islam ini bagi dia bukan sebuah kebutuhan, tapi beban. Ada yang merasa bahwa di dalam Islam ini ada manfaat. Ternyata dia butuh. Ada yang Islam ini, tanpa Islam ini, atau tanpa Allah Subhanahu wa taala, dia tidak apa-apa di dunia ini. Itu sebagian hati itu ada seperti, dan itu orang yang diberi taufik yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, kebutuhannya sama agama Allah Subhanahu wa taala, terhadap penghambaan terhadap Allah itu di atas segala-galanya. Itu semuanya kembali kepada hati masing-masing. Tadi rahimahullah taala menyebutkan, perlu saya sampaikan bahwa mungkin saat kita sudah banyak menyelami atau membahas kitab ini bersama, setelah mendengar dari terjemahan dan penyampaian yang saya sampaikan, mungkin memang bahasanya Ibnu Taimiyah ini memang terkenal secara susunan bahasa dan kalimat itu, kata ulama rahimahullah,
kurang menyentuh gitu. Beda dengan muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Memang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan bahwa bahasanya itu Ibnu Qayyim itu lebih menyentuh ya daripada Ibnu Taimiyah. Tapi secara keilmuan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala luas ilmunya, dalam. Tapi penyampaiannya Ibnu Taimiyah itu kurang menyentuh. Taimiyah yang banyak orang yang hadir ke Ibnu Jauzi adalah Ibnu Jauzi. Hampir sama dengan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Jauzi itu sama, hampir sama dengan Ibnu Qayyim, tapi dia Ibnu Jauzi lebih lagi. Dia bahasanya itu menyentuh. Karena memang ada sebagian ulama itu dikasih oleh Allah kelebihan merangkai kata luar biasa. Ada juga ilmunya luas, secara penyampaiannya tidak perlu bisa diserap atau di oleh orang satu ilmiah ya Ibnu Taimiyah. Jadi tidak terlalu menyentuh, tapi dalam. Nah, yang kita inginkan ini adalah ilmu yang beliau miliki, yang dia tuangkan di dalam kitab ini. Kata beliau, wa hadha huwa haqqul alladhi bihi rusulahu. Jadi hakikat Islam, hakikat agama Islam yang dimana Allah mengutus para rasul membawa hakikat ini kepada umat manusia. Nah, inilah hakikatnya. Ya. Bagaimana seorang hamba di dalam hatinya perasaan atau sifat butuh terhadap agama ini, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti makna ubudiyah itu ya berpusar sekitar itu. Berpusar sekitar kebutuhan. Wa anzala bihi kutubahu wa huwa ay yastaslima al-'abdu lillahi la li ghairihi. Dan Allah juga menurunkan kitabnya, muatan intinya bagaimana seorang hamba itu melakukan istislam. Melakukan istislam lillahi, penyerahan secara totalitas kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Cuman penyerahan totalitas ini tidak akan mungkin terwujud ya pada diri seorang hamba kalau dia tidak merasa bahwa Islam ini sebuah kebutuhan totalitas juga. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, orang yang berserah diri kepada Allah tapi tidak secara totalitas, dia juga dalam bagian kehidupannya ada dia serahkan, berserah kepada selain Allah. Dan inilah yang disebut dengan musyrik. Ini disebut dengan musyrik. Jadi orang yang merasa bahwa dia butuh terhadap Allah, tidak semuanya. Sebagian yang dia sebagian. Nah ini kepada kesyirikan, membuat tandingan ya Subhanahu wa taala. Wal mubtani'u 'an al-istislam lahu mustakbir. Mubtani itu makna sama sekali tidak butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Merasa tidak butuh sama sekali dengan syariat yang Allah turunkan. Sehingga apa? Tidak butuh. Tidak mau menyerah ini mustakbir. Ini namanya mustakbir, yaitu orang yang sombong. Nanti akan dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah bagaimana pengaruh kesombongan itu pada diri seorang hamba akan melahirkan sifat yang celaka. Ya. Dan itu akan beri makna ubudiyahnya yang ada di dalam dirinya. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah akan membawa kita untuk membahas masalah kesombongan dulu. Ya. Saya ingatkan kembali Ibnu Taimiyah rahimahullah itu dia apabila itu dibawa dia kita dibawa untuk menelaah dalil-dalil yang banyak panjang baru dirangkum sama dia ya baru yang dia sampaikan di akhir itu nanti harus dikaitkan dengan sebelumnya.
Jadi kita harus sabar membaca kitab Ibnu Taimiyah rahimahullah. Orang yang tidak sabar ya nanti dia akan bosan membaca kitab beliau. Nah, beliau karena dia menyinggung masalah orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan juga dia menyerahkan sebagian perkara hidupnya kepada selain Allah, maka disebut musyrik. Tentunya dalam hal-hal yang penyerahan itu hanya kepada Allah. Wal mumtani'u 'anil istislam lahu mustakbir. Orang yang sama sekali tidak mau tunduk kepada Allah itu orang yang sombong. Maka Ibnu Taimiyah membahas tentang bagaimana bahayanya kesombongan. Qala rahimahullah ta'ala wa qad thabata fi sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Sesungguhnya surga itu la yadkhulu tidak akan bisa dimasuki oleh orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong sekali. Dzarrah itu kalimat yang dipakai oleh Nabi untuk menggambarkan benda yang paling kecil. Ya. Kalau ulama dulu karena belum kenal apa itu atom, ya, atau benda yang terkecil, itu mereka sering menyampaikannya dengan debu-debu yang ada di sinar matahari saat sinar matahari itu masuk ke celah-celah dinding di waktu asar atau waktu pagi. Itu biasanya kan kalau kita lihat ya orang-orang desa dulu biasa atau ya mungkin intinya sinar matahari yang masuk ke dalam rumah lewat celah dinding itu biasa ada debu-debu ya atau air. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan sesungguhnya tidak akan surga itu tidak akan bisa seorang yang di dalam hatinya itu ada sifat sombong itu sekalipun seberat berdarah benda yang paling kecil. Man fi qalbi mithqalu dzarratin min iman. Sebagaimana neraka itu tidak akan dimasuki oleh seseorang yang di dalam hatinya ada iman walau seberat dzarrah, seberat benda yang paling kecil. Nah, ini maksudnya yang kedua ini yaitu orang yang jadi tidak ada kekal di dalamnya sementara di dalam hati walau seberat dzarrah. Yang kekal maksudnya. Tapi kalau sekedar masuk ke dalam surga, ke dalam neraka karena akibat dosa sekalipun dia ada iman, nah itu ada hadisnya supaya tidak bertentangan antara hadis ini dengan hadis yang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan akhriju man qala la ilaha illallah wa fi qalbi mithqal dzarratin min iman. Di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat hari kiamat, keluarkanlah dari neraka orang-orang yang dulu di dunia mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian di dalam hati ada iman, ada pembenar yang terhadap la ilaha illallah walau mithqal dzarrah sekalipun berat keyakinannya itu seberat benda yang paling kecil yaitu dzarrah. Itulah pentingnya dan besarnya pahala keimanan. Nah, di sini Nabi SAW itu menyebutkan sama iman. Ini akan dibahas oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, sombong sama iman. Kenapa digandengkan? Alal kibra muqabilan lil iman. Maka beliau Ibnu Taimiyah mengatakan Nabi menjadikan sifat sombong itu muqabilan lil iman, kebalikan daripada iman. Fa innal kibra yunafi haqiqatal ubudiyah. Karena sesungguhnya sombong itu akan menghilangkan akan menghilangkan hakikat penghambaan. Hakikat penghambaan itu akan hilang bagi seorang apa sombong.
في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال dalam hadis sahih di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kata Rasulullah yaqulullahu Allah berfirman hadis qudsi tidak ada di dalam Quran hadis qudsi al-azamatu izari ya keagungan itu adalah sarungku kata Allah keagungan itu adalah sarungku wal kibriya'u ridai dan kesombongan itu adalah selendangku faman naza'ani minhu ma'adzabtuhu maka barang yang mengambil salah satu dari dua sifat ini maka akan saya adab dia dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang ada sifat sombong. Sifat Allah Subhanahu wa taala itu Allah anjurkan untuk kita ikuti. Ya, sifatnya. Contoh Allah dan seorang sifat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hakikatnya ya, tapi makna daripada sifatnya itu ada. Contoh misalkan Allah Subhanahu wa taala alim. Allah punya sifat ilmu, namanya al-alim. Nama Allah alim. Allah Subhanahu wa taala senang punya agama. Allah punya sifat tawab. Tawab menerima taubat. Kemudian Allah Maha Pengampun. Allah juga senang orang hamba memiliki sifat pemaaf. Mengampuni saudara-saudara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sifat dermawan. Allah juga senang seorang hamba punya sifat dermawan. Tapi ada beberapa sifat Allah di mana Allah Ta'ala murka apabila seorang hamba memiliki sifat tersebut. Salah satunya adalah al-kibr. Jadi Allah tidak mengizinkan bagi seorang pun untuk memiliki sifat al-kibr. Kata Ibnu Taimiyah, "Fal-'azamatu wal-kibriya'u min khasa'isir rububiyyati wal-kibriya'u a'la min al-'azamah." Yang namanya keagungan dan khasa'isir rububiyyah adalah sifat kekhususan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat rububiyah Allah, sifat khususan rububiyah Allah itu adalah al-'azamatu wal-kibriya. Al-kibriya a'la min al-'azamah. Dan kesombongan itu lebih besar, lebih tinggi daripada keagungan. Al-'azamah. Walihada ja'alaha bimanzilati ridai kama ja'ala al-'azamata bimanzilati al-izar. Oleh karena sombong di selendang, posisi selendang. Selendang itu ya di atas. Sebagaimana Allah jadikan sifat keagungan itu seperti posisi sarung. Jadi keagungan itu, sifat keagungan itu adalah sarung Allah. Sarung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesombongan itu sifat selendang Allah. Adalah sifat kesombongan sarung. Maka disimpulkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa sifat sombong bagi Allah itu lebih tinggi daripada sifat keagungan. Walihada kana syiarus salawat wal adhan wal a'yad huwa at-takbir. Oleh karenanya syiar salat itu ya syiar yang paling mencolok, yang paling nampak pada gerakan salat atau pada ibadah salat itu adalah takbir. Setiap kita mau pindah dari satu gerakan ke gerakan lain ya takbir. Berhenti. Adzan kata Ibnu Taimiyah juga takbir. Wal a'yad hari raya masnya takbir. Wa kana mustahabban fil akinah aliyati wal dan takbir itu jadi sesuatu yang dianjurkan untuk diucapkan saat kita berada di tempat-tempat yang tinggi. Contoh seperti saat kita berada di Bukit Safa, di Bukit Marwah. Wa idza 'ala al-insanu syarafan aw rakiba dabbatan. Begitu juga ketika berada di tempat yang atau apa ya dataran tinggi. Aw rakiba dabbatan.
atau seseorang itu naik kendaraan. Karena ketika kita naik kendaraan, kita berada di atas. Wa nahwa dzalika dan yang lainnya. Itu diperlukan untuk mengucapkan takbir. Nanti akan dijelaskan oleh beliau kenapa kita dianjurkan, apa hubungannya atau dari dia dianjurkan untuk mengucapkan takbir. Wa bihi yutfa'ul hariq. Dan dengan ucapan takbir itu juga, kata Ibnu Taimiyah, ucapan itu bisa memadamkan kebakaran. Wa in aduma, sekalipun kebakaran itu besar, bisa dipadamkan oleh ucapan takbir. Ini mungkin Ibnu Taimiyah dia menceritakan mungkin berdasarkan pengalaman, ya. Karena beliau di sini tidak menyebutkan dan wa indal adzan mari darikan diri. Kenapa? Karena disebutkan nama Allah, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah, Rabb kalian berkata kepada kalian, ud'uni, meminta astajib lakum, maka aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepadaku, akan masuk neraka jahanam dakhirin, dalam keadaan hina. Karena dia punya sifat sombong, tidak mau ibadah, maka Allah memasukkan dia ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Ya, al-jaza'u min jinsil amal. Perbuatan itu balasannya sesuai dengan perbuatan seseorang. Wa kullu man istakbar. Dengarkan penjelasan beliau. Wa kullu man istakbar an ibadati la budda an ya'budu ghairahu. Di semua yang tidak mau beribadah kepada Allah, la budda an ya'budu ghairahu. Itu pasti dia akan menyembah selain Allah. Kenapa? Kan fa innal insana hassas yataharraku bil irada. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya dia tidak bisa diam. Dia itu mau bergerak. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala punya sifat selalu bergerak. Nah, di antaranya hatinya selalu bergerak. Bergerak dengan keinginan. Hati itu mencari sesuatu yang dia inginkan. Jadi tidak ada istilahnya sebenarnya di dalam agama orang yang tidak punya Tuhan atau orang yang tidak menyembah sesuatu. Itu tidak ada. Kalaupun ada istilah orang ateis, orang yang tidak punya agama, tapi bahasa Al-Quran justru membantah semuanya. Ya. Hakikat orang yang tidak punya, hakikatnya punya agama. Maka Allah mengatakan, afara'aital ladzi takhadha ilahahu hawahu. Kau melihat bagaimana orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai, jadi orang yang kita kenal sekarang dengan ateis, orang yang tidak punya agama, hakikatnya Al-Quran mengatakan tidak. Tidak ada orang yang tidak punya agama, tidak menyembah selain Allah, tidak menyembah Allah, tidak menyembah selain itu, Allah itu tidak ada. Kenapa? Karena hakikat manusia itu hassas. Jadi dia itu selalu mencari. Dia taharrak, selalu bergerak, selalu menginginkan sesuatu. Selama keinginannya belum terpenuhi, maka dia akan selalu bergerak mencari. Kayak Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di sini mengatakan, orang yang tidak mau menyembah Allah karena sifat sombong, pasti dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sudah sebuah kepastian. Wa qad thabata fi shahihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita masih ini ya dibawa oleh Ibnu Taimiyah beliau ingin menyampaikan betapa besarnya pengaruh kesombongan. Wa qad thabata fi shahihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Telah tertera juga di dalam hadis yang sahih di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asdaqul asma'i Harith. Asdaqul asma'i Harith wa Hammam. Asdaq. Asdaq itu maknanya nama yang paling benar sesuai dengan sifat manusia itu Harith sama Hammam. Kenapa? Karena Al-Harith
itu maknanya adalah al-kasib, al-fa'il, yaitu orang yang selalu mencari, orang yang selalu berbuat, orang yang selalu berbuat. Sama dengan manusia, sama dengan manusia. Manusia ini ada manusia yang mulia, ingin gerak. Makanya orang yang punya nama Al-Harith, karena nama itu adalah doa, itu kata Nabi, nama yang paling sesuai dengan fakta sifat manusia itu sendiri. Wal hammam, hammam itu fa'al minal ham, punya keinginan. Manusia itu punya keinginan. Ada sesuatu yang maka dia bergerak untuk memenuhi apa yang dia inginkan. Maka nama hammam itu orang fakta, yaitu sifat yang ada pada diri manusia. Maka Nabi menyebutkan ini nama yang paling lalu bekerja, bergerak. Hammam orang yang selalu menginginkan sesuatu. Ya. Wal hammu awwalul irada. Al hammu itu adalah keinginan, tahapan keinginan pertama kali muncul. Fa iradatun daiman. Manusia itu selamanya punya keinginan. Wa kullu iradatin fala budda laha min muradin tantahi ilaihi. Keinginan itu pasti ada ujung akhir di mana dia berhenti di situ. Jadi setiap orang pasti punya keinginan. Dan keinginan itu kata beliau pasti ada akhirnya. Ketika apa? Ketika keinginannya sudah terpenuhi. Fala budda li kulli abdin min muradin mahbubin huwa muntaha hubbihi wa iradatihi. Nah, beliau kemudian mengatakan setiap hal itu pasti punya mahbub, pasti punya sesuatu yang di mana yang dia cintai, di mana ketika sesuatu yang dia cintai ini sudah dia dapatkan, maka di situ muntah hubbihi wa iradatihi. Sesuatu yang diinginkan itu adalah akhir daripada kecintaannya yang akan dia taruh di situ. Di setiap hamba pasti menginginkan sesuatu yang ingin dia dalam hidup ini pasti. Karena dia punya keinginan. Dia itu fa'il, ya, selalu bergerak. Memang sifatnya seperti itu. Kan orang yang tidak bergerak capek. Faman lam yakunillahu ma'budahu wa muntaha hubbihi wa iradatihi. Ini inti yang ingin disampaikan. Setelah Ibnu Taimiyah membawa kita panjang, maka disimpulkanlah tadi kembali kepada masalah kibir, itu sombong. Maka barang siapa yang menjadikan akhir dari apa yang dia inginkan, yang dia cintai, itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Bal istakbar an dzalika. Dia merasa menyombongkan diri. Dia tidak akhir dari segala kecintaannya itu Allah Subhanahu wa taala. Akhir dari segala keinginannya yang dia inginkan di dunia ini Allah. Dia tidak mau Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat dia tidak mau? Istikbar. Sifat itu mahbubun yasta'biduhu ghairullah. Maka barang siapa yang di seluruh keinginannya, akhir daripada kejannya, akhir daripada cita-citanya itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dirinya, maka pasti orang itu akan menjadikan puncak keinginannya, puncak cita-citanya adalah selain Allah. Itu pasti. Ya. Fayakunu abdan lidzalikal muradil mahbub. Sehingga dia menjadi hamba bagi yang dia cintai. Yang dia cintai selain Allah. Kembali lagi Ibnu Taimiyah kepada bab-bab sebelumnya. Immal malu wa immal jahu wa immas suwar. Entah yang menjadi tujuan intinya itu adalah harta. Ya, yang ada di benak dia terus harta. Sehingga ketika dia bekerja, ya dia ingin mencapai harta itu. Tidak ada Allah di dalam hatinya. Wa immal jah atau kedudukan. Wa immas suwar
atau gambar maknanya, ya, seorang perempuan. Wa imma ma yattakhidhuhu ilahan min dunillahi, atau makhluk-makhluk yang dia jadikan sebagai ilah, sesembahan selain Allah. Kasyamsi, seperti matahari, wal qamar, seperti bulan, wal kawakib, seperti bintang, wal awthan, berhala, wa kuburil anbiya, atau kuburan para nabi dan orang-orang saleh. Au minal malaikati wal anbiya, atau orang yang menyembah malaikat dan para nabi. Alladzina yattakhidhuhum arbaban, yang dia jadikan sebagai Rabb tandingan bagi Allah. Au ghairi dzalika mimma ubida min dunillah, atau makhluk-makhluk yang lain yang disembah selain Allah Subhanahu. Seseorang itu punya iradah, punya keinginan, dan punya kecintaan. Nah, tinggal iradah, keinginan dia itu apa? Dan yang dia cinta itu apa? Apabila iradah dia dan kecintaannya tidak dia letakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mencintai dan menginginkan selain Allah. Dan akan dia jadikan puncak daripada kecintaannya adalah selain Allah. Entah itu harta atau sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana 'abdan ghairillahi yakunu musyrikan. Kalau dia sudah jadi hamba bagi selain Allah, maka saat itulah dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Wa kullu mustakbirin fa huwa musyrik. Dan semua yang sombong pasti musyrik. Walihada kana Fir'aun min a'zamil khalqi istikbaran an ibadatillahi wa kana musyrikan. Oleh karenanya Fir'aun itu orang makhluk yang paling a'zam, yang paling sombong, tidak beribadah kepada Allah, dan itu musyrik. Fir'aun yang membuat dia terjatuh ke dalam kesyirikan, ya kesombongan dia, kesombongan untuk merasa butuh kepada penyembahan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang Fir'aun, "Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin." Sungguh telah kami utus seorang nabi namanya Musa biayatina, dengan membawa ayat-ayat dari kami, wa sultanin mubin, dan membawa hujjah kepada Fir'aun. Jadi Fir'aun itu dibawakan hujjah yang jelas, ya, yang tidak ada lagi kesempatan bagi Fir'aun untuk tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ila Fir'auna, kepada Fir'aun, wa Haman, kepada Haman, wa Qarun, dan kepada Qarun. Fir'aun raja, Haman menteri, Qarun orang kaya raya di zamannya. Mereka diajak semua oleh Musa alaihi untuk menyembah Subhanahu wa taala. Faqalu sahirun kadzdzab. Respon mereka, Musa seorang penyihir dan pendusta. Sampai firman Allah, wa qala Musa min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Musa berkata, aku berlindung kepada Rabb dan kepada Rabb kalian dari semua orang yang menyombongkan diri, yang tidak beriman dengan hari perhitungan. Kadzalika yatba'u Allahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah menutup setiap hati yang menyombongkan diri dan jabbar, angkuh. Wa qala ta'ala wa Qarun wa Fir'aun wa Haman wa hum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Dan Qarun serta Fir'aun dan Haman sungguh telah didatangi mereka oleh Musa dengan membawa ayat dari kami, kata Allah, fastakbaru. Jadi mereka menyombongkan diri dan tidak butuh dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Fastakbaru fil ard. Akhirnya mereka melakukan kesombongan di permukaan bumi. Kesombongan yang paling utama, yang besar adalah tidak mau menyembah Allah. Wa ma kanu sabiqin. Dan mereka wa
وقال تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. Sungguhnya Fir'aun menyombongkan diri di permukaan bumi. Wa ja'ala ahlaha syi'an, dan dia jadikan penduduk bumi ini berkelompok-kelompok. Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Sebagian mereka itu apa? Diperbudak. Yudzabihu ambelih mereka. Wa yastahi, dan dibiarkan kaum wanita di kalangan mereka. Innahu kana minal mufsidin. Sungguhnya Fir'aun termasuk orang yang melakukan kerusakan di permukaan bumi. Hada fil Qur'ani katsir. Kita baca ini, baca penjelasan itu. Hada fil Qur'ani katsir. Yang seperti ini di dalam Quran banyak. Ini masih bahas tentang wa qad wusifa Fir'aun disebutkan oleh Allah memiliki sifat sombong. Di ayat yang lain disebutkan Fir'aun melakukan kesyirikan. Apa kata Allah? Wa qala al-mala'u min qaumi Fir'aun adharu Musa fil ardi wa yadharuka wa alihataka. Wa qala al-mala'u min qaumi Fir'aun, sebagian pembesar Fir'aun, ya, pembesar dari kaum Fir'aun berkata kepada Fir'aun, atadharu Musa wa qaumahu, apakah kamu wahai Fir'aun akan membiarkan Musa dan kaumnya liufsidu fil ardh, melakukan di permukaan bumi? Sedangkan ya, musyrik ini orang sudah ditutup hatinya. Orang yang menyembah Allah, mentauhidkan Allah, disebut orang melakukan kerusakan. Makanya ulama mengatakan ada musibah terbesar itu ketika seorang menilai sesuatu tidak sesuai dengan penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat orang munafik. Sifat orang munafik. Secara dhalalata bil huda. Itu orang munafik sifat. Mereka itu membeli kesesatan, diambil, petunjuk dibuang. Kenapa? Karena dia menganggap Quran itu yang paling mahal. Hidayah itu bukan mahal, tidak punya arti. Sama dengan kaum Fir'aun. Atadhru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardh. Wahai Fir'aun, kau mau membiarkan Musa bebas di permukaan bumi beserta kaumnya, menyembah Allah, maknanya menyebarkan tauhidnya. Itu kerusakan. Ini kerusakan di permukaan bumi. Wa yadaraka wa ahlihataka, dan akan membiarkan kamu dan ilah-ilah kamu. Artinya apa? Musa tidak mau tunduk sama kamu ini. Dia akan membiarkan kamu dan tidak mau menyembah ilah kamu. Di sini apa? Di sini disebutkan, ditegaskan oleh Allah lewat lisan kaum Fir'aun bahwa Fir'aun itu melakukan kesyirikan. Buktinya dia punya ilah. Wa alihataka wa yadaraka wa alihataka, dan meninggalkan kamu, tidak mau tunduk sama kamu, wa alihataka, dan tidak mau menyembah ilah-ilah kamu, Musa. Nanti ini kerusakan katanya. Musa dan kaumnya akan melakukan kerusakan. Bal istiqra'u yadullu ala annahu kullama kana ar-rajulu a'zama istikbaran an ibadati Allah kana a'zama isyrakan billah. Berdasarkan penelitian, kata Ibnu Taimiyah, bil istiqra', berdasarkan penelitian, maka ditemukanlah, maksudnya penelitian Quran sama hadis Nabi. Penelitian Quran sama hadis Nabi, ditemukan bahwa setiap kali semakin seorang hamba itu besar kesombongannya ya untuk beribadah dan tunduk kepada Allah, maka semakin besar pula kebaikan yang dilakukan kepada Allah. Itu pasti. Kata Ibnu Taimiyah, berdasarkan penelitian ayat dan hadis Nabi, maka disimpulkan bahwa setiap kali seorang hamba semakin besar kesombongannya untuk tunduk dan beribadah kepada Allah, maka sebesar itu pula kesyirikan yang dia lakukan kepada Allah. Bagaimana itu bisa terjadi seperti itu? Li'annahu kullama istakbara an ibadatillahi izdada faqruhu
ila izdada faqruhu wa hajatuhu ila al-murad al-mahbub alladhi huwa al-maqsud, maqsudul qalbi bil qasdil awal. Karena setiap kali seseorang itu menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepada Allah, maka izdada faqruhu, maka kebutuhan dia terhadap selain Allah semakin besar. Sementara dari awal Ibnu Taimiyah pembahasannya seputar itu terus. Bagaimana seorang hamba itu ada rasa iftiqar. Ya, penghambaan dalam hati itu iftiqar. Selalu merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Merasa butuh dengan ibadah yang Allah syariatkan. Merasa butuh. Bukan sekedar pengakuan lisan, bukan. Tapi memang ada di dalam hati. Hatinya itu sadar. Sadar, ada kesadaran bahwa dia itu butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan kebalikannya. Kalau seorang itu istikbar, ada sifat sombong dalam hatinya, merasa tidak butuh dengan Allah, tidak butuh dengan ibadah kepada Allah, maka secara otomatis dia itu akan bertambah rasa kebutuhannya kepada selain Allah, al-mahbub, yang dia cintai tadi. Saat dia tidak butuh sama Allah, tidak cinta sama Allah, sementara manusia itu sendiri tadi disebutkan punya sifat, dia itu hassas. Manusia itu sifatnya mencari. Hatinya tidak akan puas sampai hati itu mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, ketika yang dia inginkan itu ternyata bukan Allah Subhanahu wa taala, tidak butuhannya sama Allah, maka sebesar itu pula Tuhan dia kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kesyirikan. Orang merasa butuh kepada selain Allah itu kesyirikan, kata Ibnu Taimiyah. Maksudul qalbi bil qasdil awal. Fayakunu mushtarikan bima sta'badahu min dzalika. Maka pada saat itulah dia menjadi musyrik. Musyrik dengan apa? Apa yang dia cintai, yang memperbudak dia itu apa? Yang memperbudak dia itu apa? Ini hakikat daripada makna penghambaan inilah yang mungkin banyak atau kita harus muhasabah diri sebenarnya. Harus muhasabah diri, harus selalu berusaha untuk memunculkan, untuk merasa bahwa kita ini benar-benar butuh dengan yang Allah turunkan. Butuh dengan saya turun. Jangan sampai dianggap itu beban, lebih parah lagi. Seorang menganggap syariat ini beban, itu parah. Orang yang seperti ini, kata Al-Makhrizi rahimahullah, orang yang merasa bahwa sholat 5 waktu beban, puasa beban, zakat beban, ibadah yang lain beban, tidak akan pernah merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasakan lezatnya ibadah itu adalah orang yang jujur bahwa dia benar-benar merasa butuh. Di dalam hatinya butuh terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentar lagi nih kita masuk Ramadan. Kan puasa. Puasa itu lapar, haus. Mungkin orang kalau melihat lapar sama hausnya, ya dia tidak butuh sama puasa. Kalau dia melihat bagaimana faedah daripada puasa itu, berapa banyak orang yang sakit itu sembuh dengan puasa. Dan luar biasa. Yang manfaat dari ibadah. Selain manfaat di Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan syariat, manfaat di akhirat, manfaat di akhirat, tapi ada maslahat, kemaslahatan di dunia. Contoh misalkan ya, ini contoh sederhana. Banyak kita saksikan kaum muslimin di pagi hari itu olahraga. Senam, ya. Dengan senam, sambil dangdutan, waliyadzubillah. Senam pagi. Itu gerakan yang mereka lakukan itu, apakah sudah benar-benar akan kesehatan terhadap jantung mereka, terhadap organ tubuh mereka? Belum tentu. Yang mulai itu pada gerakan-gerakan sholat itu,
orang yang para peneliti paling besar mendatangkan orang sujud, lama sujud. Cukup dengan memperbaiki gerakan sholat. Itu sudah ketika orang cerdas yang paling banyak sujud. Itu penelitian. Ada senang, tidak ada. Itu adalah, jadi Allah ketika mensyariat semuanya itu ada. Jadi kita merasa alladzi la ya'budu illa iyyah wa la yasta'inu illa bihi wa la yatawakkalu illa alaihi. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, hati manusia itu akan selalu butuh kepada makhluk. Akan selalu butuh makhluk kecuali. Nah ini, kecuali hatinya itu dipenuhi kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita lihat orang yang kuat ibadahnya, kuat sudah Allah Subhanahu wa ta'ala hati. Itu yang dia rububiyah oleh Allah dalam dan wal kafirin la maula. Karena Allah itu mendukung. Artinya apa? Allah menyuruh kita ini untuk sadar bahwa kita ini punya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki segala-galanya, zat yang maha kaya, zat yang maha menyembah, zat yang semua kebutuhan kita ada pada dia. Nah, kita suruh bangga itu, suruh sadar kalau kita ini punya Allah. Dzalika bi anna Allah maula alladziina aamanu wa anna al-kafirina la maula lahum. Orang kafir, kalian punya pelindung. Mau bayangkan kita ini hidup di dunia tentunya mengandalkan orang yang membela siapa belakang dia Tuhan. Apa dilindungi oleh orang yang butuh hukum, butuh ada masalah, ya. Maka dia akan mengandalkan siapa? Temannya ya tahta kedudukan. Itu diandalkan. Tapi orang beriman itu kata Allah, disuruh apa? Disuruh sadar bahwa dia itu punya Allah yang memiliki segala apa yang dia butuhkan. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, yang namanya hati manusia mungkin dia tidak butuh terhadap makhluk. Jadi kalau kita ini, contoh misalkan gini, kalau seseorang itu yang dia cari adalah kedudukan, dia akan membutuhkan makhluk yang lain. Harta misalkan. Dia akan butuh lagi, akan tunduk, merasa butuh dengan harta itu. Kenapa? Karena dia mau mengejar kedudukan. Dan dia akan butuh dengan makhluk-makhluk yang lain. Tapi kalau dia yang ada di hati yang dia butuhkan itu Allah, dia tidak butuh itu semua. Tapi kalau selain Allah yang kita butuhkan dalam hidup kita, maka makhluk-makhluk yang lain itu akan kita butuhkan juga semuanya. Ya, banyak makhluk yang kita butuhkan. Kenapa? Karena kebutuhan kita terhadap satu makhluk ada kaitannya dengan makhluk lain. Contoh misalkan, ada orang yang senangnya perempuan yang seperti yang tadi, apapun ya, keinginan dia, himmah dia, cita-cita dia bagi pernikahan. Maka apa yang dia lakukan? Dia butuh sama harta, dia butuh sama makhluk yang lain untuk membantu dia. Jadi kebutuhan dia itu akan lebih banyak terhadap makhluk, kata Ibnu Taimiyah. Dia mau harta banyak, itu cita-cita dia. Maka dia akan butuh orang lain juga untuk membantu dia bagaimana terwujud apa yang dia inginkan. Sehingga kebutuhan dia terhadap makhluk ini semakin besar. Yang membuat dia itu tidak berpikir butuh sama Allah. Tapi kalau dia butuh Allah,
Di dalam hatinya hanya Allah yang dia butuhkan. Kira-kira Allah makhluk. Orang kalau sudah butuh Allah kapan dimanapun, apapun dia butuh, itu makhluk. Jadi kalau kita butuh makhluk, maka kita akan butuh makhluk yang lain. Dan itulah yang disebutkan oleh Ibnu rahimahullah. Wala yaniyal qalbu an jami'il makhluqat illa bi an yakuna Allahu huwa maulahu. Seorang hamba hatinya itu tidak akan pernah terlepas dari kebutuhan terhadap makhluk. Kecuali dalam hatinya itu dia hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa maulahu, dialah pelindungnya. La ya'budu illa iya, yang menyembah kepada Allah. Wa la yasta'inu illa bihi, tidak meminta perlindungan kecuali kepadanya. Wa la yatawakkalu illa alaihi, tidak bersandar bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Wa la yafrahu illa bima yuhibbuhu wa yardahu, dan dia tidak bergembira kecuali dengan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Wa la yakrahu illa ma yubghidhuhu rabbu, dia tidak benci kecuali yang dibenci oleh Allah. Wa la yuwali illa man walahu Allah, dia tidak mencintai kecuali orang yang dicintai oleh Allah. Wa la yuadi illa man adahu Allah, kecuali orang yang dimusuhi oleh Allah. Wa la yuhibbu, dia mencintai seorang kecuali karena Allah. Wala yubghidhu syai'an illa lillah, dia tidak la yu'ti illa lillah, tidak memberi kecuali karena Allah. Wala yamna illa lillah, dan dia tidak menahan sesuatu atau tidak mau memberi kecuali karena Allah Subhanahu. Jadi orang yang seperti ini, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang yang seperti inilah orang yang akan terbebas dari penghambaan kepada makhluk, yaitu orang yang menjadikan kebutuhan hatinya hanya Allah. Jadi kalau kebutuhan kita letakkan kepada makhluk, maka saat kita ingin mendapatkan makhluk yang kita butuhkan itu, maka kita butuh kepada makhluk yang lain. Semakin banyak kebutuhan di dalam hati terhadap makhluk, maka semakin besar juga pula penghambaan kita makhluk tersebut. فَكُلَّمَا قَوِيَ إِخْلَاصُ دِينِهِ لِلَّهِ كَمُلَتْ عُبُودِيَّتُهُ وَاسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ الْمَخْلُوقَاتِ. Maka setiap kali keikhlasan agama seorang kepada Allah itu kuat, kata Ibnu Taimiyah, maka sebesar itu pula kesempurnaan ibadah dia, ubudiyah dia. Dan sebesar itu pula ketidakbutuhan dia terhadap makhluk. Jadi keikhlasan agama, kemudian kita serahkan kepada Allah, itu takarannya pasti sejalan dengan pasti semakin kuat keikhlasan kita kepada Allah dalam beribadah, maka akan semakin hilang juga kecintaan kita terhadap makhluk. Wa bi kamali ubudiyyatihi lillahi yubarri'u minal kibri wasyirki. Dan kesempurnaan kepada Allah itu yang akan membebaskan dia dari sifat kibir dan kesyirikan, sifat sombong dan syirik. Ubudiyah, iftikhar, rasa kebutuhan kita kepada Allah, maka akan terbunuh, akan tersingkir, akan hilang. Ya, apa itu yang akan hilang? Kesyirikan, sifat sombong. Kesyirikan sama sifat sombong itu akan hilang secara otomatis dengan kadar keikhlasan dan kesempurnaan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyirku ghalibun 'ala an-nasr wal kibru ghalibun 'ala al-yahud. Allah taala memberikan contoh yang nyata bagaimana kiber, kesyirikan dan kesombongan ini itu menghancurkan satu umat. Beliau mengatakan wasyirku ghalibun 'alan nasara. Kalau kita perhatikan orang Nasrani itu umumnya itu mereka dikuasai oleh kesyirikan. Kesyirikan yang dominan pada orang Nasrani. Adapun orang Yahudi bukan kesyirikan, tapi kesombongan. Bukan kesyirikan tapi
tapi kesombongan. Orang yang sombong lebih besar daripada kesyirikan, sekalipun semuanya itu syirik. Tapi urutannya itu lebih besar yang sombong. Kalau syirik itu masih menyerahkan diri kepada Allah, sebagiannya diserahkan kepada selain Allah. Nah, ini syirik. Syirkun itu artinya membuat tandingan, ya, membuat kesamaan dengan Allah. Makhluk dijadikan tandingan buat Allah. Namanya yang dari ayat dan istimewa beliau kesimpulannya. Orang itu lebih dominan kesyirikan pada diri mereka. Kesyirikan. Nah, mereka adapun orang Yahudi itu lebih dominan pada sifat orang Yahudi. Beda sama orang Nasrani. Nah, nanti ayat-ayatnya mungkin minggu depan akan kita paparkan sebagaimana yang dituangkan oleh Ibnu Taimiyah di sini. Insyaallah. Baik, karena waktunya sudah cukup, sudah berakhir. Insyaallah semoga Allah permudah kita untuk bisa melanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah kita ini ya bisa melanjutkan. Ini sudah lewat setengah kitab ya. Semoga sampai akhir kita bisa hadir semuanya sehingga kita punya gambaran secara utuh seorang hamba meningkatkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala lewat pemaparan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Baik, saya kembalikan kepada Abu Arkan untuk membuka sesi supaya maksimal kajian kita pada hari ini. Fadhal. Baik, Ustaz. Nah, Jazakallah khairan wa barakallahu fik wa ahsanallahu ilaika atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan, serta didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah dan taufik pada kita semua. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Tapi selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Pada jemaah yang mempunyai soal atau punya pertanyaan kepada Al-Ustadz, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Nah, tadi di awal pembukaan Ustadz tadi menyinggung kata-kata tawakal, ya. Ternyata setelah saya berusaha bertafakur gitu ya, Ustadz. Selama ini kan kata tawakal tuh sepertinya biasa saja gitu ya, Ustadz. Kata-kata yang tidak terlalu menyentuh hati. Ternyata di dalam beribadah itu tawakal itu puncaknya seseorang itu beribadah kepada Allah itu budianya ditawakal ya Ustaz. nah, Bisakah Ustaz kembali dijelaskan kenapa itu menjadi puncak tawakalnya ibadah seseorang, ubudiyah seseorang kepadanya Allah Ta'ala itu dengan tawakal. Sedangkan realita kehidupan itu tawakal itu sesuatu yang kalau sudah mentok gitu loh Ustaz. Bukan menjadikan utama ibadah itu adalah tawakal. Kita kan realita kehidupan itu karena sudah tidak ada bisa apa-apa, ya tawakal lah. Artinya keadaan terpaksa gitu loh Ustaz. Bukan menjadi itu sesuatu tujuannya kita dalam beribadah. Penjelasannya bagaimana tuh Ustaz? baik. Tawakal itu maknanya kan kita sandarkan semuanya, kita serahkan semuanya Allah Subhanahu wa taala. Itu karena daripada tawakal. Jadi bagaimana kita itu menyerahkan segala-galanya Allah yang ngatur. Tidak terserah Allah mau diapain. Itu namanya tawakal. Lapangan sulit kita memunculkan ketawakalan saat kita punya masalah tapi masalahnya masih ada jalan keluar. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut antara doa orang yang pasti dikabulkan Allah itu tanpa melihat bagaimana agamanya,
baik dia orang musyrik apalagi orang mukmin. Orang kafir aja dijawab doanya ketika dia berada dalam kondisi seperti ini. Apa itu? Ketika kondisi dia sudah berada di dalam kesempitan. Dan itu Allah sebutkan yujibul muttarra idza da'a. Allah, siapakah yang bisa mengabulkan doa orang yang dalam kesempitan? Idza da'a, kalau dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di orang kafir, jangankan orang beriman, orang kafir sekalipun bahwa di antara doa yang pasti dikabulkan oleh Allah tanpa melihat dia mukmin atau kafir, yaitu orang yang berada dalam kesempitan. Kenapa orang kesempitan itu saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena di situ disyaratkan oleh Allah, "Mayyujibul mutarra idza da'a." Allah memuji dirinya. Siapakah? Tunjukkan kepada saya, kata Allah. Siapa yang bisa memenuhi kebutuhan orang yang berada dalam kesempitan saat orang itu berdoa kepada Allah? Memohon. Ada yang bisa memenuhi kebutuhan? Kata Allah. Tidak ada kecuali saya. Nah, kenapa orang yang berada dalam kesempitan saat memohon kepada Allah dikabulkan doanya oleh Allah? Karena saat orang itu berada dalam kesempitan, itu saat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dia ikhlas. Artinya apa? Ketawakal itu mengiringi doanya, ketawakalan mengiringi doanya. Jadi benar-benar dia itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala saat itu. Dia tidak butuh lagi sama makhluk yang lain. Dia itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh kepada yang lain. Sehingga karena doanya itu diiringi oleh ketawakalan, disitulah Allah kabulkan. Karena ketika seorang tawakal, dia merasa butuh kepada Allah, saat itulah Allah akan kabulkan. Dan Allah tahu hati seorang hamba saat dia berdoa. Makanya di dalam hadis Nabi juga mengatakan Allah tidak akan menerima bin lahir dari. Artinya apa? Ada seorang hamba berdoa kepada Allah. Itu makna hadis. Tapi Allah tahu bahwa hatinya itu tidak butuh dengan doa itu. Dia tidak terlalu butuh Allah. Tidak cuman lisannya saja. Tapi secara ubudiyah di dalam hatinya, ketawakalannya itu tidak ada. Sekedar apa? Formalitas. Doa. Allahumma ighfir li dzambi. Ya Allah ampuni, ya Allah lancarkan rezeki saya. Ya Allah sehat kepada saya. Itu Allah tahu. Tidak butuh dia dengan doa itu. Jadi sekedar sekedar. Nah, orang seperti ini tidak akan dikabulkan doa Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini fakta dalam kehidupan kita yang sehari-hari seperti itu. Kapan seorang itu kenal dengan tawakal, menyandarkan seluruh apa yang dia butuhkan itu kepada Allah? Ya saat mentok kan. Saat mentok. Karena saat itulah dia merasa dia tidak ada lagi yang bisa membantu dia. Dia sudah benar-benar merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama itu menjelaskan kaya, orang berkecukupan sama orang miskin, sama doanya atasan sama bawahan itu beda. Dan hadis Bukhari disebutkan Nabi SAW bersabda ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu Sa'ad bin Abi Waqqas setelah peperangan dia itu merasa karena dia seorang panglima banyak gitu. Seharusnya dapat karena dia komandan. Seharusnya dia lebih banyak daripada pasukan biasa. Akhirnya apa kata Nabi SAW? Innama tunsaruna bidhu'afaikum. Wahai Sa'ad, kata Nabi, jangan kamu anggap pasukan yang kamu anggap biasa, sekedar pasukan biasa, bukan komandan. Itu tidak ada pengaruhnya sama kemenangan ini. Kalian itu dikasih kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala karena adanya orang-orang lemah tengah kalian. Orang miskin yang hadir di sini. Dia orang oleh Nabi di hadis An-Nasa'i. Dengan apa mereka ikut bidu'aihim wa ikhlasihim? Dengan doa orang miskin itu dan keikhlasan mereka saat ibadah. Itu mengalahkan apa? Doa dan keikhlasan orang kaya.
orang yang di atas, orang atasan, orang bawahan. Itu sama orang atasan. Kenapa? Karena orang bawahan tidak punya apa-apa, merasa tidak punya jabatan, tidak punya harta, tidak ada yang diandalkan, tidak punya apa-apa. Maka saat mereka itu berdoa kepada Allah, itu mereka beda keikhlasnya. Dia tembus, ya cepat tembus. Bahasa kita ini mungkin cepat tembus ke langit. Cepat tembus, ya, menembuskan pertama sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala. Itu dua orang miskin. Kenapa? Karena dia merasa tidak punya. Jadi saat dia merasa tidak punya, otomatis hatinya itu hanya Allah yang ada. Tidak semua orang miskin, ya. Hanya orang yang miskin yang tahu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Lah adapun orang yang punya jabatan, orang atasan, saat berdoa itu sekedar formalitas, sekedar simbol berdoa. Tapi kebutuhan hatinya itu karena dia mengandalkan jabatannya. Jadi Allah itu di dalam hatinya tidak terlalu dia butuhkan. Bahasa tubuhnya seperti itu. Sekalipun bahasa lisannya dia berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama kita menyimpulkan bahwa seseorang yang merasa butuh kepada Allah, iftiqar ubudiyahnya, tawakalnya tinggi kepada Allah saat dalam kelapangan, rezeki cukup, kemudian semua urusan lancar, teman-teman banyak, ya, kemudian yang backup dia banyak. Tapi dia anggap semua itu apa? Semua itu tidak ada maknanya. Apa? Karena dia selalu menggantungkan ketawakalannya kepada Allah dalam keadaan lapang. Itu lebih besar. Lebih besar tadi orang miskin tadi. Orang bawahan, tidak punya jabatan, merasa butuh sama Allah wajar. Daripada apa? Daripada orang yang berada dalam kelapangan, kemudian punya jabatan, seorang pemimpin, tapi hatinya selalu merasa butuh kepada Allah. Dia tidak mengandalkan ini semua. Bagi dia, ini semua berjalan lancar karena Allah. Bukan karena harta, bukan karena orang, bukan karena pasukan, bukan karena yang lain. Nah ini kalau ini ada ketawakalan ini pada seorang hamba saat dia berada dalam kelapangan, tidak punya masalah yang mendesak dia, maka ini jauh lebih besar, ya lebih besar apa maknanya pahala sisi Allah daripada orang yang memang sudah berada mentok tadi, orang mentok tadi. Hanya kita ini harus belajar dalam keadaan lapang seperti ini, dalam keadaan lapang. Misalkan harta kita banyak, ekonomi lancar, kita harus belajar untuk selalu merasa butuh kepada Allah, bukan pada harta. Karena umumnya rata-rata orang sudah mentok ekonominya, punya masalah sakitnya tidak kunjung sembuh misalkan. Saat mentok baru saya tawakal seperti tadi yang disebutkan oleh Umid. Makanya ulama kita menyimpulkan bahwa semakin besar ketawakalan kita di saat kita lapang, itu lebih besar pahalanya di sisi Allah. Di saat kita tawakal kita muncul, ya, muncul besar kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita berada dalam kesempitan. Karena namanya juga itu sudah apa namanya? Tidak ada jalan lain. Gitu. Berarti orang yang sabar terhadap musibah yang menimpa sama sabar melaksanakan ketaatan, lebih besar sabar melaksanakan ketaatan. Kalau musibah tidak ada jalan lain. Tapi kalau sabar menjalankan ketaatan kepada Allah, itu kesabaran atas pilihan. Kesabaran karena pilihan. Tapi kesabaran dengan musibah Allah itu kesabaran darurat, apa namanya? Ya darurat, ada jalan keluar lagi. Ya tidak sabar juga tidak akan sembuh kita, misalkan kita dikasih musibah sakit oleh Allah, ya sabar. Lebih baik daripada kita protes sama Allah juga tidak akan sembuh, lebih baik sabar. Daruri kata kalau istilah bahasanya itu sabar daruri. Ya mau tidak mau ya sabar. Bukan karena pilihan. Ketawakalan ke masalah tawakal. Tawakal dan ketawakalan itu menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ubudiyah itu. Kapan seorang mau menyandarkan dirinya kepada Allah? Karena saat dia merasa butuh. Saat dia tidak merasa butuh, itu tidak akan muncul ketawakal. Makanya rata-rata tawakal itu muncul saat orang mentok. Karena sudah merasa Barakallahu fikum.
Kalau ada yang lain. Ustadz Afwan boleh nambah dikit Ustadz? Bisa. Kalau Fadal, tadi fadal. kan artinya begini ya Ustadz, dengan penjelasan Ustadz itu tadinya kan saya berpikir bahwa tawakal itu hanya bisa dimiliki pada saat mepet gitu loh Ustadz, tidak ada pilihan baru bisa Nah, tawakal. Ternyata kan ada tingkatan sendiri tawakal itu. Tawakal yang terbaik itu adalah pada saat lapang juga bisa bertawakal. Bisakah kata tawakal itu dengan waktu lapang itu dikaitkan dengan saya membahasakan gini, hanya sedikit orang yang mampu bersyukur, kan? Artinya bersyukur itu kan kembalikan kepada Allah. Bisakah kaitannya dengan ayat itu Ustadz? Artinya hanya sedikit saja aja orang yang mampu bersyukur. Bersyukur ini kan luas maknanya Ustadz. Semua kan dikembalikan ya. kepada Allah Ta'ala. Nah, artinya kata sedikit itu karena kebanyakan di dalam kehidupan ini kita menganggap bahwa ujian itu hanya pada saat sempit, sedangkan diberi kelapangan bukan ujian gitu loh Ustaz. Nah, sedangkan Ya. kan semua yang diberikan Allah itu kan bentuk ujian, mau dia sempit, mau lapang gitu loh. Hanya kan sekarang Iya. poinnya bahasanya saya bisakah dikaitkan antara tawakal dengan rasa syukur itu kan ini kan bentuk penghambaan kepada Allah itu kan mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Sebagaimana Nabi Sulaiman mengatakan kekayaan itu kan dia bilang ini sesungguhnya aku ini karunia Allah gitu loh. Yang di Allah ujikan kepada aku berarti kan mengembalikan tuh Ustadz kepada Allah segala sesuatu, mau itu musibah berupa bentuk yang harus sabar ataupun bersyukur, mengembalikan itu. Demikian Kak Ustadz, artinya antara kaitan tawakal dengan syukur tadi itu berkaitan demikian Kak yang disebut waktu lapang. Nah, jazakillahu khairan Bu Meti. Terkait dengan syukur, jelas itu ada keterkaitan. Cuman kita memunculkan makna tawakal dalam keadaan lapang, kayaknya sesuatu yang sulit diterima ya, atau mungkin agak susah diterima oleh sebagian orang. Makanya lebihnya saat orang berada dalam keadaan lapang, itu makna yang sering muncul itu adalah rasa syukur. Ya. Jadi rasa syukur itu banyak digunakan oleh Al-Quran dalam keadaan kita lapang. Tawakal dalam seperti tadi Bu Meti sampaikan. Karena memang secara faktanya sulit seseorang itu memahami makna tawakal dalam keadaan lapang. Yang dia pahami tawakal itu dalam keadaan sempit. Padahal makna hakikatnya sama sebenarnya. Sama makna tawakal sama makna tawakal sama syukur hakikatnya itu sama. Kalau kita kembalikan tawakal itu maknanya luas, syukur luas, ujung-ujungnya sama. Ujung-ujungnya sama. Cuman karena Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, membawa membuat istilah yang istilah itu difahami oleh hambanya. Ya, difahami hambanya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu memberikan sebuah istilah di dalam Al-Quran yang dimana hamba satupun tidak ada yang sanggup untuk memahami, itu tidak mungkin. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara dalam Al-Quran itu berbicara sesuai dengan kadar kemampuan hamba bisa memahami. Hanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk mentadabbur Quran. Kenapa? Karena kita punya kemampuan untuk memahami. Tidak mungkin Allah merintahkan kita untuk tadabbur Quran sementara kita tidak sanggup untuk memahami istilah yang Allah gunakan. Contoh misalkan gini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan antum asyaddu khalqan amis bana. Gitu kan. Antum asyaddu khalqan amis sama'u bana. Wahai sekalian Allah. Ini mereka yang tidak mau beriman sama Allah. Allah tegur. Apakah kalian ini orang yang tidak yakin dengan adanya hari kebangkitan? Bahwa kita ini hari kiamat semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti semula. Nah, orang yang tidak beriman dengan adanya hari kita itu ditegur oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Kata Allah, antum asyaddu
Apakah kalian mengira bahwa penciptaan kalian, wahai manusia, lebih berat bagi Allah daripada langit yang Allah ciptakan? Suruh dibandingkan itu. Maknanya apa? Orang yang punya akal sehat akan menjawab gini. Iya benar. Bahwa langit itu lebih susah, lebih berat daripada penciptaan makhluk manusia. Kenapa? Manusia itu kecil, langit itu besar. Antum asyaddu bisa banaha. Apa kalian merasa lebih sulit pada langit, kata Allah. Nah, secara akal kalian, kata Allah, maknanya secara akal kalian langit lebih susah karena besar. Kalian kecil, lebih gampang. Yaitu istilah kita. Tapi bagi Allah semua tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit bagi Allah, tidak ada yang sulit. Tapi Allah mengajak kita berbicara supaya mentadaburi. Itu apa? Istilah yang kita bisa memahami. Kita paham. Bagi Allah, kerja. Tidak ada bagi Allah itu ini lebih berat, ini berat. Itu tidak. Apa Allah Subhanahu wa taala mengatakan antum sama wabana. Itu Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak kita berpikir di mana kita bisa mampu membandingkan bahwa langit menurut kita itu lebih susah penciptaannya andaikan kita yang menciptakan, ya, lebih susah secara akal penciptaannya daripada manusia. Tapi juga masalah diterima oleh manusia dan itu dalam keadaan lapang. Tapi tawakal itu mudah diterima dalam keadaan sempit. Tapi oleh bumi itu mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembalikan kepada hakikat makna syukur, hakikat tawakal, itu semuanya sama. Ya, ujung-ujungnya. Cuman istilah yang itu dalam kondisi-kondisi istilah kita paham. Di istilah yang lain kita paham. Kalau istilah ini kita bawa kondisi sulit untuk kita dalam keadaan lapang, sulit diterima, sulit dipahami, bukan ya, makanya Allah Subhanahu wa taala akan kita syukur saat kita lagi dikasih kelapangan oleh Allah, entah itu kesehatan, ya, masalah tidak punya masalah, ya suruh bersyukur. Kemudian mereka yang dikasih ujian oleh Allah suruh sabar, suruh sabar. Padahal orang yang sakit dikasih ujian, andaikan dia bersyukur juga lebih tinggi. Tapi Allah Subhanahu wa taala naik kepada derajat yang tinggi itu bagi orang-orang pilihan. Ya. Sabar itu paling terendah karena keumuman orang bisanya cuma sabar. Maka itu yang diperintahkan oleh Allah suruh sabar. Pada itu bisa. Nah, kurang lebihnya seperti itulah antara syukur sama tawakal. Hakikat maknanya sama sebenarnya. Cuma lebih sering digunakan syukur dalam keadaan lapang, kemudian tawakal dalam keadaan sempit. Barakallahu fikum. Allahu a'lam bishawab. Allah jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Fikum barakallah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas penjelasan dari Ustadz dan jemaah. Ustadz boleh Mungkin tanya? satu pertanyaan lagi Ustadz ya. Boleh Ya, saya ya? tafadhol. Nah, tafadhol ya. Tafadhol. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, jadi saya memahami bahwa tawakal itu mesti ada sesuatu dulu kejadian sehingga akan muncul hati itu tawakal. Dan seberapa besar tawakal itu, seberapa besar pula dia mengenal Allah. Demikiankah? Tidak harus ada masalah. Tawakal itu tidak harus ada masalah. Kenapa? Karena tawakal ini kan maknanya kebutuhan. Kita sandarkan semua kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena gini kita menyandarkan segala sesuatu. Kalau tadi yang ditanyakan masalah istilah tawakal dalam keadaan sempit, iya, ada masalah dulu. Tapi kalau kita kembali ke mana tawakal yang di mana maknanya juga masuk ke dalam, maka tidak butuh dia ada masalah. Karena hakikatnya apa? Tawakal kan menggantungkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah
kita ini tidak akan bisa hidup andaikan Allah Subhanahu wa taala ikut serta mengurus kehidupan kita. Ya, contoh misalnya kita mau ngatur hidup kita secara sendiri, kan terkadang itu kan kehidupannya sendiri, tidak mau diatur sama Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak mau ngatur hidup. Dan jantung kita ini ya akan berhenti semua. Akan berhenti untuk apa? Untuk operasional, dan terhenti semua untuk berjalan, mati juga kita. Dan kecuali Allah Subhanahu wa taala itu apa semuanya. Subhanallah. Coba saat kita lagi tidur, kita perhatikan ini kemahabesaran Allah. Allah, betapa kita harus tawakal kepada Allah tanpa harus menunggu ada masalah menurut kita. Perjalanan hidup kita itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal kita serahkan kepada Allah. Kita meninggal tidur. Ada beberapa organ tubuh kita tidak berfungsi. Contoh misalnya ingatan, kemudian rasa, dan semua sampai disebutkan temannya kematian. Makanya banyak orang yang langsung mati. Tapi ada beberapa yang tetap berjalan. Apa detakan jantung, nafas berjalan, tidak terhenti. Padahal kita sendiri sudah tidak sadar, di luar kemampuan kita untuk mengatur itu semua. Tapi yang lainnya pendengaran, kesadaran hilang. Tapi yang satu itu jantung, kemudian pernapasan, tak berjalan. Nah, itu terhenti, mati kita. Kan gitu. Sampai kita ini mau sadar, ya. Itu perpindahan dari sadar ke hilang, dari ingat ke hilang ingatan aja itu ada proses. Subhanallah. Orang mau tidur itu tidak sendiri. Harus ada ngantuk, dan ngantuk itu tidak bisa kita buat-buat. Orang mau tidur, saya mau tidur. Bisa kita langsung pejamkan mata, hilang ingatan? Tidak bisa. Ada mukaddimahnya. Dan itu diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang kepingin tidur langsung dia pejam matanya langsung hilang ingatan. Tidak ada. Semuanya butuh proses. Dia ngomong hilang. Ketika bangun juga sama. Orang itu lagi tidur nyenyak, tiba-tiba bangunin, tidak bisa dia langsung sadar, tidak bisa. Ada proses. Ada proses. Nah itu semua kan harus kita sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kita kepada Allah. Kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan hidup kita. Jadi tidak harus kita menunggu masalah kalau kita kembali ke makna hakikat daripada tawakal. Tapi kalau kepada yang kita pahami, yang dipahami oleh kebanyakan orang, yang nunggu ada masalah, baru kita memunculkan rasa tawakal. Seperti itu. Oh, demikian Pak Ustadz. Jadi seluruh kehidupan kita seharusnya kita bertawakal kepada Allah Ta'ala. Begitu ya? Iya, betul. Iya. Baiklah. Ya, barakallahu fikum. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Ibu. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas pertanyaan dari jamaah dan juga jawaban dari Ustadz. Ustadz, waktunya qadarullah sudah habis Ustadz. Kita akhiri kajian ini Ustadz ya. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik wa sallallahu ilaik Ustadz atas keuangan waktu, ilmu, faedah dan nasihat yang telah disampaikan. Semoga Ustadz beserta keluarga dan kita semua selalu berada dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair semuanya. Wa iyyakum jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Ustaz, jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Mana nih?